penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai dari sesi konseling kelompok ini, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bibi Nur Hidayah. Saya Dedina Indra Ramadan dari Sindu. Saya Alia Putri. Saya Alia Putri. Saya Eni. Perkenalkan, nama saya Dwi. Ya, di sini kalian udah tahu belum mau dikumpulin barang apa? Nggak tahu. Saya jelasin dulu ya. Di sini tuh kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini itu untuk membantu kita semua untuk memahami diri kita sendiri. Nah, terus kita bisa belajar mengatasi masalah. Terus di bimbingan kelompok ini kita juga bisa belajar mendengarkan dari setiap anggota, dari masalah setiap anggota. Gitu. Sesi bimbingan kelompok ini tidak hanya berupa memberikan materi, tetapi juga melibatkan aktivitas seperti berbagai cerita, diskusi, dan refleksi. Ini adalah ruang aman untuk kita menyampaikan apa yang dirasakan tanpa takut dihakimi. Dalam kelompok ini kita semua sama-sama belajar dan tidak ada yang lebih benar atau salah. Kita fokus pada pengembangan diri masing-masing. Nah, sebelum mulai sesi konseling kelompok ini, saya akan membacakan beberapa aturan atau kesepakatan. Nah, yang pertama itu dari setiap anggota kelompok harus saling menghormati dan saling mendengarkan. Kalau ada yang bercerita tentang masalah. Terus yang kedua itu ada bimbingan konseling kelompok ini bersifat rahasia. Jadi kalau teman-teman semua sedang cerita, jangan diumbar ke luar forum ini. Terus yang ketiga itu tidak ada penilaian atau penghakiman. Dan yang keempat itu ada memberi kesempatan di setiap anggota untuk mengungkapkan masalahnya. Sebelum masuk ke inti dari materi ini, sebelumnya kita mulai dengan sebuah aktivitas pemanasan, yaitu SPG ya. Akan dibantu oleh dulunya adalah tepuk berpola. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, tepuk
tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, gitu ya. Sudah paham? Mari kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, Baik, setelah ini kita akan masuk ke materi ya. Materi di sini itu temanya tentang kecemasan akademik pada mahasiswa. Nah, dari teman-teman pasti di perkuliahan pasti pernah mengalami kecemasan akademik kan? Sering. Coba sebutin apa? ya kecemasan dalam tugas. Ya. Yang Terus yang lain? takut IPK-nya turun. Terus? Takut nggak lulus, takut nggak lulus. Takut tidak lulus. Nah, jadi di sini kecemasan akademik adalah perasaan cemas, khawatir, dan takut yang terkait dengan situasi akademis. Dan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa gugup sebelum ujian hingga takut akan kegagalan dalam mencapai tujuan akademis seperti yang dari teman-teman sampaikan. Jadi ada yang takut IPK-nya turun, terus tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kecemasan akademik. Yang pertama itu ada perfeksionisme. Nah, perfeksionisme itu tekanan untuk mencapai hasil yang sempurna dan ketakutan akan kegagalan seperti yang tadi Mbak sampaikan, takut akan apa? Tidak lulus. Ya, tidak lulus seperti itu. Yang kedua itu ada rendahnya harga diri. Jadi rendahnya harga diri itu merasa tidak mampu atau tidak layak untuk berhasil, yang memicu kecemasan dalam menghadapi tugas akademik. Yang ketiga itu ada gaya berpikir negatif. Nah, jadi gaya berpikir negatif di sini itu kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, seperti kegagalan, terus tadi banyak takut IPK-nya turun, terus tugas-tugasnya takut belum selesai gitu. Nah, yang keempat itu ada tekanan akademik. Nah, tekanan akademik di sini itu ya, tekanan akademik di sini mungkin kayak seperti tugas-tugasnya terlalu banyak seperti itu, jadi bingung mau dikerjain yang mana dulu. Terus
Yang kelima itu ada kurangnya dukungan sosial. Mungkin dari teman-teman ada yang introvert, kayak kurang bersosialisasi dengan teman seperti itu. Mungkin juga kurang wawasan dari teman. Terus yang keenam itu ada lingkungan belajar. Mungkin dari lingkungan belajar ini kayak teman-teman ada kerja kelompok, mungkin bisa bisa bekerja sama gitu. Terus yang selanjutnya itu ada penyebab dari kecemasan akademik. Yaitu pertama itu ketakutan akan kegagalan. Yang kedua itu ada kurangnya rasa percaya diri. Yang ketiga itu ada masalah manajemen waktu. Jadi di perkuliahan ini pasti teman-teman sendiri pasti bakal memanage waktunya itu sulit. Kadang tugas kayak numpuk gitu kan. Selanjutnya itu yang keempat ada kurangnya keterampilan belajar. Yang kelima itu ada kondisi kesehatan mental. Yang selanjutnya dibacakan oleh Ibu. Yang selanjutnya itu ada gejala kecemasan akademik. Ya, di sini yang pertama itu ada gemetar atau tremor. Kalian pernah nggak merasakan itu saat sedang merasakan cemas kayak gitu? Nah, Kalau cemas, mules gitu ya? Yang berdebar, Bengis. Berdebar ya. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada berkeringat yang berlebihan. Kalian pernah merasakan juga nggak? pernah enggak? Yang ketiga itu ada sakit kepala. Jelas. Ya, kayak pening gitu ya. Terus jantung berdebar itu tadi banyak ya. Terus yang kelima itu ada gangguan pencernaan. Itu contohnya yang mules. Terus sulit tidur. Ada nggak yang Aku tidur terus. Iya, kalau lagi bingung tugasnya banyak kan kita Mending tidur, aku nggak sulit tidur. Belajar beda dengan yang lain ya. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada emosional. Kalian pernah merasakan emosional nggak? Kayak contohnya itu ada cemas, gugup, khawatir, gitu. Terus ada panik atau ketakutan, kesulitan berkonsentrasi. Kalian seperti itu atau tidak? Ya. Sulit membuat keputusan, mudah tersinggung, merasa putus asa atau tidak berdaya.
Yang selanjutnya itu ada perilaku. Ini gejala dari perilaku ya. Penundaan, yang suka nunda-nunda ngerjain tugas, terus menghindari tugas akademik, mengasingkan diri, dan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Bisa buat pelampiasan nih. Ada yang kayak gitu tidak? Enggak. Terus yang selanjutnya ada strategi penanggulangan. Yang pertama itu pernapasan dalam. Kayak kita tuh konsentrasinya diatur kayak gitu loh. Terus yang kedua ada olahraga, yang ketiga ada mendengarkan musik, yang keempat ada berendam di air hangat, yang kelima itu ada atur prioritas tugas. Jadi kita tuh harus memprioritaskan tugas daripada scroll TikTok, pacaran kayak gitu loh. Tapi kalau pacarannya nugas nggak apa-apa. Kalau ibu sendiri, selanjutnya itu ada beristirahat secara teratur. Jadi kita tuh harus ya mengatur waktu gitu loh. Kayak bisa tidur, bisa scroll, bisa ngerjain tugas, jangan kebanyakan tidur kayak gitu. Kayak Mbak ini kan katanya tidur terus. Mbak ini siapa? Aku Dwi. Mbak Dwi. Masa nggak kenal Mbak Yani? Selanjutnya itu ada yang selanjutnya itu ada tetapkan tujuan yang realitas. Realitis. Iya sih. Yang selanjutnya itu ada tetapkan tujuan yang realistis. Tahu nggak maksudnya dari ini? Nggak. Kasih tahu Bu. Maksudnya kayak apa yang atur prioritas tugas itu sama aja. Jadi kita kayak apa ya? Kayak memprioritaskan Iya. mengutamakan. Ya, mengutamakan betul sekali. Kayak kalau kalian kan pasti pengen nilainya bagus ya, berarti Iya. kalian memprioritaskan belajar, ngerjain tugas kayak gitu. Yang terakhir ini ada terapi kognitif perilaku. Iya, jadi mungkin dalam kecemasan akademik ini bisa menerapkan teknik CBT ya, dari mengubah pola pikir yang tadinya takut IPK-nya turun, terus jadi kita bisa mengubah pola pikir itu dengan cara gimana ya, cara IPK aku bisa naik, yaitu dengan cara belajar. Kayak merubah pola pikir negatif ke positif kayak gitu ya. Yang selanjutnya ada Kita akan menontonkan satu video. kita mau itu ya, menampilkan satu video buat pembelajaran kalian. Ini itu cara menghilangkan kecemasan. Mengubah kebiasaan kecil. Ya, Anda tidak perlu mengeluarkan uang yang besar, Anda hanya Bisa ditonton ya. atau Anda hanya menyediakan sedikit waktu Anda untuk melakukan hal-hal ini. Kita mulai aja langsung. Yang pertama adalah menjaga rumah agar tetap bersih. Tentu saja rumah yang berantakan, yang kotor itu akan membuat pikiran kita jenuh. Ya. Rumah yang fresh, pencahayaan yang baik. Ya, Mungkin di sini rumah itu biasa-biasa pos kecil kalian ya. membuat Anda lebih senang, membuat Anda lebih bahagia di dalam rumah tersebut, membuat Anda lebih nyaman dalam rumah tersebut. Kita sebut dengan teknik pernapasan dalam, dan pernapasannya adalah pernapasan diafragma atau pernapasan perut, jadi bukan pernapasan dada lagi. Kalau mau tahu caranya adalah Di sini kita tuh mengatur pernapasan. Anda bernapas. Jadi yang keempat, Bisa langsung dicontoh ya. bukan dadanya. Coba lihat. Ya. Jadi mungkin bagi Anda yang tidak terbiasa, yang sulit,
sebenarnya kalau coba pernapasan perut dan lakukan yang dalam. Jadi Anda bisa tarik nafas. Jadi yang pertama adalah perut yang merasakan narik nafas itu sekitar 4 detik. Kemudian setelah nafas sekitar 4 detik, tahan nafas Anda sekitar 6 detik. Jangan buru-buru dikeluarkan. Tahan dulu berarti ya 6 detik. Pelan-pelan sekitar 8 detik. Lakukan sekitar 3 sampai 8 cycle. Ya, Anda bisa lakukan ini pada saat bangun tidur atau Anda lagi ada masalah, lagi penat. Anda hentikan sejenak, Anda lakukan pernapasan ini. Jadi ini akan memperbaiki anxiety Anda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangi asupan kafein. Ya, kita tahu sama-sama kalau kafein membantu kita untuk fokus, membantu kita untuk lebih jadi kita menjadi lebih cepat, ya mata kita lebih jelas, lebih fokus. Yang digunakan untuk kita bekerja. Ya, kalau Anda ingin santai, ingin relax, kurangi asupan kafeinnya. Kemudian yang keempat adalah jalan kaki kurang lebih 45 menit setiap hari. Mungkin kalau zaman dulu saya tidak akan menyarankan jalan kaki karena semua orang melakukan aktivitasnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jalan kaki. Zaman sekarang hampir semua orang punya kendaraan pribadi, ya. Jadi misalnya Anda ingin membeli sesuatu dekat rumah hanya beda berapa rumah dari tempat Anda naik motor, ya. Jarang sekali kita berjalan kaki pada zaman sekarang. Nah, saya pernah buat video di sebelumnya, itu jalan kaki bukan olahraga. Banyak tuh yang komen, dok jalan kaki itu olahraga gitu. Sebenarnya jalan kaki bukan olahraga, jalan kaki adalah aktivitas sehari-hari. Ketika Anda pada zaman dulu ya, ketika kendaraan itu masih terbatas, belum semua orang punya kendaraan, aktivitas sehari-hari ya jalan kaki. Gitu. Nah, zaman sekarang entah kenapa berubah. Yang dimaksud olahraga adalah untuk tantangan lebih. Kecuali ada orang tua yang usianya 70 atau masih umur 50 ke bawah, jalan kaki ya aktivitas sehari-hari waktu di alam, ya. Nah, zaman sekarang terutama anak-anak saya lagi Gen-Z itu lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar, entah itu laptop, entah komputer, entah smartphone, perangkat ini, perlu lebih banyak waktu. Lalu yang ke-6, kurangi asupan alkohol. Mas, tapi larinya ke alkohol, sebaiknya dihindari. Sudah saya bilang jauh dalam tubuh kita. Cara kita ingin kita juga kita cemas, anxiety, cemas ini sesaat. Karena tahu yang jauh tidak sampai kali dalam seminggu. Jadi kalau saat kita mengolah adalah yang berarti ini nyaman, lebih tutup akan dengan kecemasan. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti 7 tips dari saya ini, dan buat Anda yang suka dengan video ini silakan dijawab. Mungkin itu ya, ada beberapa cara menghilangkan cemas dengan membangun kebiasaan kecil. Nah, seperti tadi kayak teknik relaksasi pernapasan perut. Kita tarik nafas dalam 5 detik, kita tahan dalam 5 detik, nanti kita keluarkan dalam 5 detik juga. Ya, sebelum kita tutup, terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah berpartisipasi dalam bimbingan hari ini. Kita sudah membahas tentang kecemasan akademik, dan kalian sudah mengetahui cara-caranya. Kalian juga sudah ngasih tahu saya apa aja yang kalian rasain gitu. Mungkin sebelum ditutup kita drink 1 kali dulu ya, 1 kali lagi ya. Ini dibikin oleh Mbak Wimin. Iya, kita tepuk-tepuk lagi ya. Yang tahu tepuk wow bisa kencengin suara. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
semoga diskusi ini ya sebelum saya tutup lagi aja lagi Sebelum kami tutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan tentang kecemasan akademik tadi ya. Jadi kecemasan akademik itu sebuah tantangan yang serius bagi banyak pelajar. Nah, tetapi dapat diatasi dengan intervensi yang tepat dan dukungan dari beberapa pihak. Seperti yang kita tadi tonton di video, cara mengatasi kecemasan seperti itu. Nah, terus pengelolaan yang baik tidak hanya membantu individu mencapai tujuan akademik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional. Ya mungkin cukup sekian konseling kelompok kita pada siang hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa di balik layar. ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya kalian untuk datang dalam konseling. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.